Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Pemirsa YouTube ingkang minulya, ing mriki kula badhe bawa rasa dumateng panjenengan sami kaliyan panjenengan sedaya. Ananging saderipun kawula medhar utawi ngajak bawa rasa dumateng panjenengan sami, langkung rumiyin kalau nyuwun bantuan subscribe maupun like. Mugi-mugi wedharan kula mangke saged nuju prana dumateng panjenengan sami. Ugi kula aturaken matur mbah nuwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun bantu subscribe dumateng konten kawula. Matur mbah nuwun atas kedermawanan jenengan sedaya. Ing mriki kula badhe medhar utawi bawa rasa bab dewa. Dewa niku biasanipun digambarne wonten perwayangan, di kakek moyang kita, leluhur kita sebetulnya mampu menerjemahkan di jagat cilik ini atau di mikrokosmis. Karena cerdas dan bijaksananya leluhur kita itu diilustrasikan, digambarkan di jagat gede dengan bentuk pewayangan. Karena wayang selain menjadi tontonan juga tuntunan supaya anak cucunya itu menjadi manusia yang punya tatanan. Apa iya para dewa itu bersemayam di mikrokosmis, di jagat cilik atau khususnya di manusia? Iya, sebetulnya itu di jagat cilik. Maka dari itu kami akan mengumpas tentang dewa di jagat cilik atau di mikrokosmis kita. Karena para leluhur mengatakan kalau para dewa itu tempatnya di Jonggring Saloko. Jonggring Saloko itu sebetulnya ini. Jonggring itu papan yang luhur, papan yang amat terhormat. Saloko itu putih tempatnya, jadi tempatnya terhormat dan putih. Putih itu suci. Maka dari itu kakek moyang kita, leluhur kita mengajarkan kalau kita itu selalu melakukan segala sesuatu dengan akal pikiran sehat. Karena di otak ini akan terurai, akan tersimpan sebuah memori, sebuah alam pikiran yang berlapis-lapis. Kembali kepada tentang dewa. Seperti kita kalau ingin hening, kita harus mendekatkan Bathara Wening. Bathara Wening itu agar kita hening. Karena kalau kita sudah mencapai tingkat hening, kita akan ketemu dengan Bathara Wenang atau Dewa Wenang. Wenang itu hak. Jadi kita berhak untuk melakukan sesuatu apapun untuk urusan kebaikan diri kita ini, pribadi kita ini, agar kita bisa memayu hayuning bawana. Karena memayu hayuning bawana ini sudah mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga kita nanti akan ketemu dengan Bathara Guru, ya guru sejati kita. Makanya Bathara Guru itu selalu gambarannya tangannya 4, yang artinya sedekap, dan ini lepas, yang artinya kalau kita walaupun dalam keadaan secara individu itu kita harus mampu melakukan kegiatan sosial juga. Ini pengertian dunia sosial atau hidup di tengah masyarakat, sedangkan kita secara pribadi juga boleh untuk berpijakan pada individu kita sendiri. Itu yang namanya Bathara Guru, guru sejati kita. Kita selalu sumanggem dengan Bathara Guru kita. Makanya Bathara Guru itu tangannya digambarkan 4. Itu hanya sebuah metafora agar kita selalu mituhu dumateng guru sejati kita yang di dalam diri kita ini, ya sukma sejati,
ya puruso, ya sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu sukma yang mendapatkan wekas dari Sang Hyang Sukmo, yang Sang Hyang Jagat, Sang Hyang hidup. Itu namanya Sang Hyang Wekas yang ada diri kita. Kita mendapatkan wekas, sudah mendapatkan pesan piweling agar kita hidup di dunia ini demikian mituhu dumateng dawuh-dawuh. Itu kalau kita untuk mengenal guru sejati kita digambarkan Bathara Guru di pewayangan. Di situ ada Bathara Bayu. Bathara Bayu, Bathara yang dewa yang menguasai angin. Nah, di tubuh kita, di mikrokosmis kita juga ada Bathara Bayu yang membutuhkan oksigen. Apabila kita ingin bernapas lega, enak, kita harus selalu mendekati dengan Sang Dewa Bayu agar kita nanti napas kita steril, bersih, enak, dan hidup itu menjadi sehat. Dan kita untuk membutuhkan energi, kita harus mendekati Bathara Brahma atau Bathara Surya, Bathara ning srengenge. Di tubuh kita itu juga terdapat Bathara Surya atau Bathara Brahma. Agar hidup ini ada sebuah semangat, ada sebuah energi, maka dari itu kita harus mendekatkan pada Bathara Surya atau Bathara Brahma. Nah, setiap manusia membutuhkan mineral. Manusa urip tanpa banyu ora bisa. Maka dari itu kita selalu berhubungan baik dengan Bathara Baruna atau Dewa Baruna, dewane laut atau dewane banyu, agar tubuh kita senantiasa segar bugar. Di sini sudah terletak dewa-dewa yang terletak di Kayangan, di Junggring Saloko ini. Makanya kembali saya katakan, para leluhur kita telah mengajarkan segala sesuatu pekerjaan di dunia ini harus dikerjakan dengan akal pikiran sehat, akal pikiran bening, agar kita tidak terperosok atau tersesat. Ngertian. Selain Bathara Bayu, Bathara Surya, terus Bathara Baruna atau Dewa Baruna, kita harus mengenal baik dengan Bathara Anantaboga. Bogo itu makan, Ananta itu noto. Jadi kita harus mengenal baik dengan Dewa Anantaboga agar tubuh kita itu kebutuhan tentang masalah karbohidrat terpenuhi. Itu dewa ning bumi, sing nupulni wawan lan tetanduran. Itu kita harus berdekatan mengenal dengan Bathara Anantaboga. Demikian pula kita untuk bermasyarakat, bersosialisasi agar kita itu nama kita baik, kita harus berlaku baik, kita harus punya nama yang harum, sambat wewangi kalau orang dulu mengatakan demikian. Itu kita harus mengenal baik dengan Bathara Narada. Betul, Narada itu raut mukanya kurang begitu cantik, kurang begitu tampan, tapi dia jiwanya itu agung, jiwanya bagus. Itu Bathara Narada. Kenapa Narada? Narada itu dari kata Nara Wida. Nara itu sumber, Wida itu harum. Jadi namanya adalah dari sumber keharuman. Itu sumber keharuman. Jadi aslinya dari kamus kecil bahasa Jawa itu Narawida. Nara itu sumber, Wida itu harum. Jadi kita harus mengambil keharuman dari sumber-sumber yang baik, perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang luhur, agar kita selalu berdekatan dengan Dewa Narada atau Narawida. Demikian pula
kita selalu berhubungan baik dengan Bahtara Indra, karena kita punya indera. Mata kita harus kita rawat dengan baik, memandang sesuatu yang baik. Hidung kita harus mencium harum, aroma-aroma yang wewangian. Mulut kita kalau mengeluarkan dan memasukkan sesuatu yang baik-baik, ngomongnya yang santun, telinganya mendengarkan sesuatu atau suara-suara yang indah dan merdu, agar orang lain pun juga kalau kita berbicara mendengar kesantunan kita, sehingga telinga saudara-saudara kita juga menjadi nyaman dan senang. Itu Bathara Indra itu letaknya di telinga, di mata, di hidung, di mulut, di pagepokan. Itu Bathara Indra di situ mapane. Nah, setelah kita mengenal Bathara Indra, karena kita sebagai manusia yang ditakdirkan dua jenis, laki dan perempuan, bagi laki-laki pun juga harus mengenal baik dengan Bathara Kamajaya. Bathara ning katresnan, dewa ning katresnan. Nah, kalau kita mengenal baik dengan Bathara Kamajaya, niscaya kita selalu mempunyai rasa kasih sayang dengan lawan jenis kita, mempunyai rasa kasih sayang dengan makhluk-makhluk lain, mempunyai rasa welas asih marang sak pada-padaning kaulaning Gusti. Nah, ini untuk laki-laki. Sebetulnya Bathara, Bathari, dewa-dewi itu bukan bentuk fisik atau materi, tapi itu hanya energi. Buatlah energi positif pada diri kita agar dewa-dewa nanti juga menjadi positif. Termasuk Bathara Kamajaya. Itu dewa ning katresnan. Nah, di sini pun juga ada dewa katresnan, letaknya di hati. Lantas bagi perempuan, wanita, priyayi putri itu juga disemayami dengan Bathari Kamaratih. Bathari Ratih itu dewinya kasih sayang, dewinya tresno, dewa ning katresnan. Nah, di sini agar anak manusia yang berlainan jenis akan bisa beradu kasih, memadu cinta dengan penuh romantis. Inilah sebuah keadilan, sebuah welas asih, sebuah keagungan Sang Hyang Widi, agar kaulane sing urip ning jagat raya iku bener-bener ngasak ning enak ing katresnan utawa endah edining katresnan iki mang. Setiap manusia, setiap insan disemayami Bathara Ratih dan Bathara Kamajaya, Bathara ning katresnan. Nah, namun kita pun setiap hari mulai pagi hingga malam, terus kembali ke pagi ke malam, kita selalu diikuti dengan Bathara Kala. Bathara Kala itu dewa ning kala, kala itu waktu. Jadi ada orang yang mengatakan wong ontang-anting kuwi dadi mangsaning Bathara Kala. Betul. Bukan kok anak yang lahir satu-satunya itu dimangsa Bathara Kala, tidak. Tapi orang seperti Darmaji, Mbah Darmaji ini kan pribadi, single, dewi. Nah, itu namanya untang-anting. Ini yang jadi mangsaning Bathara Kala. Kenapa? Setiap hari Bathara Kala mengikuti kita diantarkan kepada Bathara Yamadipati atau Bathara atau dewaning cathok nyawa. Nah, kalau kita itu berjalan dalam kehidupan ini sudah memenuhi dari start sampai ke finish, Bathara Kala itu menghanturkan kepada Sang Bathara Yamadipati. Iki loh, Bathara Yamadipati bagiamu, cabutan nyawane. Nah, gitu. Itu namanya juga ada
Dewa Cathok Nyawa. Tapi kalau kita mengenal baik dengan Yamadipati, Bathara Yamadipati maupun Cathok Nyawa, kita juga enjoy ketemu Sang Bathara Yamadipati itu dengan tersenyum. Kalau perlu Dewa Cathok Nyawa diajak ngopi dhisik sadurung nyabut nyawa. Inilah yang lebih indah kita memahami tentang hakikat hidup dengan ajaran Jawa yang dikatakan ijek-ijek pati itu di sini. Maka dari itu kami selalu memetaforsekan jagat gede itu kepada jagat cilik kita. Seperti Bima Suci ya dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci sekecil itu mampu ngadai dimasuki dengan tubuhnya Bima sebesar itu. Jadi tubuh kita, jiwa kita itu mampu menampung segala isinya jagat gede ini. Kalau kita piawai belajar ke arah situ. Hanya dari itu, jangan takut akan adanya kematian. Bukan kita ngajak berani untuk, oh aku wani mati, tidak demikian. Tapi kita berjalan dengan waktu. Kita seiring berjalan dengan Bathara Kala setiap hari. Setiap hari kita selalu berjalan dengan Bathara Kala, berdampingan. Setelah kita mulai setat, lahir ceprot, ya itu namanya proses nasib atau setat perjalanan seorang manusia. Lantas pada finishnya Bathara Kala ngaturne Darmaji ini diaturne karo Dewa Cathok Nyawa atau Bathara Yamadipati. Iki lho Yamadipati bagiamu Darmaji, mulai mbok betot nyawane. Ya. Tapi kalau orang yang sudah ijepati, sudah prigel, itu dibetot sekuat apapun dia seperti rambut yang dicabut dengan tepung. Tapi kalau orang belum pernah ijepati, itu kalau mati rasanya seperti benang yang di kain sutra itu dicabut dengan duri, keratek, makanya kejet gitu. Nah, sebelum kita mengalami seperti itu, ayo kita belajar lilo legowo narimo ikhlas lan sak piturute welas asih marang sekabeh kawula pangeran lan belajar hening untuk ijepati. Tuh. Sekian udaran dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.